Pak Haji mulai dulu kali. Ya, dari sini tuh. Yang jadi hostnya sekarang ente tuh. Oh, mau buka dulu Opening ya. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nggak jelas itu ya. Mana nih? Ini ya. Ya. Masih ada Jakartanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih nih masih Mbak Wati yang join di sini. Mungkin teman-teman lain nanti akan bisa join juga. Mbak Wati mungkin bisa say hello sementara. Mute-nya di open. Saya unmute. Begini teman-teman, ini di sini ada Mas Ferry sama Pak Hida sama Mas Ilham yang join saat ini. Adapun tujuan kita hari ini adalah pertama yang memang lewat Zoom. Kalau kita di sini sih langsung dekat tatap muka. Kedua, memang kita ingin menyampaikan bahwa sistem lot yang akan kita jalani untuk kedepannya nanti dengan master master pembuatnya di sini adalah Pak Heri yang bisa menerangkan kita. Jadi nanti untuk bendahara diharapkan juga dapat mengerti atau Bu Lilis di sini biar tinggal input aja nih. Jadi nanti Pak Heri akan menerangkan ke kita. Baik, waktu dan tempatnya silakan Pak Heri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heri. Di sini saya akan coba berbagi mengenai, atau bukan berbagi, tapi mencoba menawarkan model simpanan yang kita akan coba jalankan sama-sama. Di sini saya akan coba sharing. Saya coba ajukan bagaimana apabila sistemnya menggunakan lot. Sesuai diskusi kemarin sebelumnya dengan Pak Kiki, satu lot saat ini senilai Rp50.000. Nah, sebelum saya lanjut, mungkin dari teman-teman ada yang belum jelas mendengar suara atau video dari yang saya demokan. Iya, di sini sih jelas Mas ya. Cuma Mbak Wati kali ada respon untuk suara kami didengar jelas apa gimana? Kalau misalkan itu nanti kan bisa langsung dilihat atau ditulis di kolom di chat ya. Saya tunggu beberapa saat ya. Mungkin kalau misalkan ada teman-teman yang mau join juga. Oh iya, untuk demo ini saya juga record, jadi teman-teman yang saat ini belum bisa gabung mungkin nanti bisa lihat video hasil rekamannya. Nanti akan coba saya upload ke YouTube. Nanti linknya bisa kita lihat sama-sama buat teman-teman yang mungkin saat ini belum bisa ikut join. Jadi apabila teman-teman ada dari teman-teman yang punya ide tambahan atau punya ide yang lain, boleh diusulkan ke tim panitia atau tim admin.
Oke, kita lanjut aja ya. Kalau yang coba saya sharing kemarin ke Pak Kiki dan Pak Kiki tertarik, hitungannya adalah menggunakan sistem per lot, di mana pada awalnya hitungannya per bulan adalah 50.000. Maka saya informasi ke Pak Kiki bagaimana jika satu lotnya kita hitung 50.000. Contoh, katakan ada beberapa member. Di sini ada 6 member atau 6 anggota, di mana masing-masing member ini memasukkan dana sejumlah sekian. Contoh, member A adalah memasukkan dana 500.000. Dengan demikian jumlah lot untuk member A adalah 10 lot. Kemudian member B memasukkan dana 1 juta, otomatis jumlah lotnya adalah 20. Sampai ke member F. Total dana terkumpul misalkan untuk periode saat ini adalah 4 juta. Sehingga dari 4 juta ini jika dibagi per lot 50.000 sejumlah 80 lot. Oke, saat ini total misalkan adalah dana 40 juta atau 80 lot. Kemudian dana 4 juta ini kita akan coba alokasikan ke beberapa member. Katakanlah member A dia ingin membuka usaha. Di sini kita tidak meminjamkan uang ya Pak Kiki ya. Iya. Di sini kita memberikan bantuan dalam bentuk jual produk atau pembiayaan, tetapi yang kita berikan bukan uang tetapi barang. Katakanlah kita masuk sini. Katakanlah ini anggota baru member G. Katakanlah member G membutuhkan dana untuk pembuatan gerobak ketoprak. Nah, di sini setelah disurvei pembuatan gerobak untuk ketopraknya senilai 2 juta. Yang kita berikan bukan nilai uang 2 jutanya ya Pak Kiki ya. Betul. Tetapi kita buat dari nilai uang juta tersebut, kita olah dalam bentuk pembuatan gerobak ketoprak. Nah, biaya pembuatan gerobak ketoprak mulai dari materialnya sampai tukarnya sampai selesai itu memakan biaya kurang lebih 2 juta. Nah, gerobak ketoprak itu berarti adalah hak milik dari koperasi. Nah, gerobak ini dijual ke member G senilai 2,4 juta dengan tenor pembayaran adalah 10 kali dengan dicicil sebanyak 240.000 per bulan selama 10 kali. Skema pembayaran atau cicilannya adalah seperti ini. Cicilan pertama 240.000, cicilan kedua 240.000. Nah, jatuh tempo atau pembayaran cicilan sesuai kesepakatan antara anggota dan pengurus koperasi atau aturan-aturan yang berlaku di koperasi. Kemudian apabila terlambat itu juga sesuai kesepakatan antara aturan-aturan di koperasi. Contoh misalkan sampai berapa lama dia terlambat. Kemudian apabila dia tidak mampu membayarkan, bagaimana finalnya, apakah harus ditunggu sampai ada dana atau periode tertentu harus menjual kembali barang yang dikreditkan. Itu nanti tinggal mengikuti kesepakatan dari perjanjian koperasi. Contoh katakanlah untuk member G ini cicilan 240.000 lancar sampai 10 bulan sehingga total pembiayaan menjadi 240.000 dan tidak ada masalah. Kemudian untuk member G ini yang pembuatan gerobak ketoprak dikatakan lancar selesai sampai 100%. Kemudian ada satu lagi member, katakanlah dia member untuk membuka usaha GoFood. Dia butuh kendaraan bermotor. Nah, di koperasi mencari cara supaya member tersebut bisa terbantu. Katakanlah koperasi membeli motor seharga 2 juta. Kemudian dijual ke member seharga 2.400.000. Skema cicilannya sama, cicilan per bulannya 240.000 selama 10 bulan. Setelah ini dijalankan, ternyata
untuk member GoFood ini hanya mampu membayar cicilan selama 2 bulan, yaitu cicilan pertama dan cicilan kedua. Sedangkan cicilan ketiga, karena katakanlah contoh situasi corona seperti ini, GoFood sepi, tarikan sepi, sehingga dia tidak ada pemasukan untuk membayar cicilan, maka dia untuk cicilan ketiga sampai katakanlah misalkan sampai cicilan ke-10 dia tidak sanggup membayar. Jadi uang yang sudah masuk ke koperasi senilai 480.000. Katakanlah perjanjian dengan koperasi, jika 3 bulan tidak ada pemasukan atau pembayaran cicilan, kesepakatannya adalah unit hasil unit barang yang dijadikan jual beli itu dilelang, kemudian dananya dimasukkan ke piutang koperasi. Jika ada lebih dikembalikan ke member. Nah, katakanlah motor tersebut dilelang senilai harga 500.000. Jika di total, maka member yang bergerak di bidang jasa GoFood ini baru memasukkan dana 480 dan 500 dengan total senilai 980.000. Bisa dikatakan ini adalah usaha merugi yang dijalankan antara GoFood dan koperasi. Nah, kemudian di sini laporannya. Dari member-member yang sudah masuk di anggota koperasi, total nilainya adalah 4 juta untuk yang pertama, dengan lotnya sebesar 80.000. Dengan nilai lotnya adalah 80. Namun karena dilakukan jual beli yang salah satunya untung untuk yang koperasi, kemudian untuk yang GoFood rugi, dimana untuk yang ketoprak adalah 2.400.000, sedangkan yang GoFood adalah 980.000, maka keuangan yang masuk di koperasi adalah total sekitar 3.380.000. Nah, dengan demikian nilai uangnya menjadi berubah, tetapi jumlah pemegang lot sahamnya tetap 80. Nah, di sini saya sudah coba bikin simulasi, di mana dengan nilai 80 lot ini, di mana awal uangnya adalah 4 juta, lalu kemudian merugi menjadi 3,38, sistemnya di sini saya ubah menjadi satu lot sama dengan 1 plus poin perubahan atau status update dari nilainya. Contoh katakanlah nilai saat ini adalah rugi, maka satu lotnya adalah 1 minus 0,845. Jadi setelah dilakukan perhitungan lot seperti ini, maka nilai uang dari member A sampai member F adalah sebagai berikut. Member A yang semula memiliki 10 lot, di mana nilainya adalah 500.000, setelah mengalami proses penjualan barang di koperasi, update-nya adalah lotnya menjadi nilai 1,1 minus 0,845, sehingga 10 lotnya dikali 1 minus 0,845 sama dengan 422.500 rupiah. Itu nilai dari uang member A. Kemudian member B juga sama, jumlah satu lotnya sama, jumlah lot yang dia miliki adalah 20 dikali nilai lotnya 1 minus 0,845 menjadi 845.000, dimana nilai uang yang sebelumnya adalah 1 juta lalu berubah atau berkurang merugi menjadi 845.000 sampai ke member F. Dengan demikian jumlah lotnya tetap sama, tetapi nilai uangnya adalah sesuai dengan status dari keuangan koperasi yang ada saat ini, yaitu sekitar 3.380.000. Jadi sistem yang saya ajukan ke tim admin atau panitia koperasi adalah seperti ini. Monggo mungkin dari teman-teman atau dari admin atau dari pengurus ada masukan lain yang
kira-kira membantu atau kira-kira bisa diimplementasi secara sama-sama, bisa saya lakukan. Sampai sini ada pertanyaan dari teman-teman atau ada masukan? Iya Pak Heri, tadi kan untuk ada misalnya satu member nih, kita kan udah jalan di bulan ketiga nih. Nah sementara memang ada baru member ini pengen masuk gitu dengan jumlah lot, misalnya dia membayar 2 lot gitu. Kira-kira gimana Pak Heri? Terima kasih. Oke, katakanlah dari sistem koperasi yang sudah berjalan ini dengan nilai uangnya 3.380.000 untuk 80 lot. Jika ada member baru yang ingin daftar atau ikut gabung dengan mengambil 2 lot. Contoh misalkan di sini kita katakan member G. Dia akan mengambil 2 lot. Nilai 2 lotnya adalah 100.000. Nah, dari program Excel ini sudah langsung otomatis di sini menambah dari nilai lotnya sama dengan Oke, jadi totalnya adalah 82 lot dengan nilai 3.390.000 sekian. Nah, nilai lotnya ini berubah menjadi 1 minus 0,8 sekian. Jadi ini langsung update apabila ada dari member baru yang mau berubah atau mau menambah, mau ikut join dengan menabung 2 lot, nanti otomatis dia akan mengikuti dari hasil hitungan yang sudah terakhir berjalan. Jadi seperti itu Pak. Jadi lotnya langsung otomatis update. Oh, jadi misalnya ada untung dan ruginya itu faktor pengalinya pun jadi berubah ya Pak Heri? Iya Pak, betul. Jadi jumlahnya ini jumlah dana masuk plus jumlah lot masuk. Jadi langsung real time. Jadi langsung terhitung dana dan jumlah lotnya, nanti akan berpengaruh ke perhitungan satu lot ini. Apakah satu lotnya ini plus atau minus? Jika minus artinya koperasi merugi, tapi jika plus koperasi untung. Contoh katakanlah Pak, sorry baterai habis. Mana? Udah lanjut ya. Taruh meja situ apa? Taruh meja ya. Maju. Nah, katakanlah misalkan ini koperasi masih minus, artinya masih merugi karena untuk yang GoFood dia masih kekurangan pembayaran karena uang yang masuk ke koperasi adalah 940.000. Nah, kurang 1.420.000. Katakanlah dia ada rezeki lebih atau Allah mengasih sesuatu ke dia sehingga dia bisa membayar koperasi kekurangannya. Katakanlah melunasi utang pinjaman.
nilai hutang pinjaman yang dikembalikan adalah 1.420.000. Maka totalnya adalah 2.400.000. Secara update di sini nilai sudah berubah menjadi plus. Artinya keuangan koperasi sudah plus atau memiliki untung atau laba. Berapa keuntungannya? Keuntungannya adalah dihitung satu lot plus 1.17. Contoh katakan untuk member A. Member A modal awal 500. Setelah lotnya ini berubah menjadi plus, maka nilai uang dia adalah Rp585.365. Kenapa ini jadi seperti ini? Karena dia dihitung langsung real sesuai dengan keuntungan atau kerugian dari jumlah lot yang ada di program. Seperti itu, Pak. Jadi ini mungkin lebih real time, lebih enak untuk membaca bagaimana sih jumlah lot kita, bagaimana sih untung rugi dari suatu koperasi yang kita jalankan, lalu nominal berapa yang kita miliki saat ini yang real time. Contoh katakanlah misalkan misalkan member A, dia bertanya berapa sih keuangan dia saat ini dengan status nilai lotnya adalah 1 plus 1.17. Nah, di sini kita bisa jawab nilai uang dia, nilai saham dia adalah 585.365. Gitu. Jadi dengan program ini sedikit membantu atau bisa membantu kita dan teman-teman bagaimana pengolahan dan menghitung secara rugi labanya di koperasi. Gitu. Ternyata menarik ya Pak Heri. Cuma kita nanti paling akan membuat satu draft bagaimana teman-teman bisa menggunakan dana ini, baik itu pembiayaan atau modal bisnis yang tadi seperti kan contohkan seperti untuk modal jual ketoprak dan berikan produknya gitu, atau jual beli motor untuk grabnya gitu ya kan. Betul. Jadi itu mungkin menjadi akan modal rawat gitu ya. Dengan hasil usaha dan nanti ada deal atau kesepakatan untuk harga yang diberikan untuk pengembaliannya. Jadi insya Allah kita juga terlepas dari riba dan ini menjadi solusi buat teman-teman juga ya. Menarik sih. Cuma nanti memang kita berharap kepada teman-teman ini menjadi populasi sih sebenarnya. Makin banyak yang join, semakin banyak yang invest masuk ke situ dananya, jadi semakin bisa kita memberikan solusi kepada teman-teman juga yang untuk nantinya untuk peminjaman dana atau pembiayaan lah gitu kira-kira ya. Jadi ya kita masih berharap banyak nih kepada teman-teman untuk bisa join banyak kepada kita sehingga kita bisa memberikan visi-visi kita yaitu suburkan sedekah, lepaskan jauhkan dari riba. Oke, dari teman-teman lagi yang mau menanyakan sesuatu atau Pak Heri tambahkan yang tadi? Kalau saya sih cukup ya. Nanti mungkin kalau ada ada tambahan mungkin akan saya tambahkan di video yang akan saya bagikan. Kalau dari saya saat ini cukup. Oh, ini video ini direkam. Sementara baiklah begitu aja dari teman-teman. Terima kasih nih dari teman-teman yang sudah join. Tadi Mbak Wati sudah join. Nanti ada Mas Ilham juga. Terima kasih kedatangan juga Pak Heri, Mas Ilham ke rumah saya. Mungkin